Perundungan terjadi apabila yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, itu pasti. Dan perundungan terjadi apabila siapapun mau dia program kayak spesialis dari Kemenkes, selama masih terkelompok dalam koloni, satu koloni itu ada yang kuat lu, pasti akan ada potensi perundungan. Karena teorinya pasti seperti itu. Iya, kan. Makanya yang bisa dilakukan pengelola memonitor, yang tadi saya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Kali ini dalam ngopi kita masih dalam bahasan berseri soal bahasan pertama kita terkait dengan PPDS. Kasus yang menimpa almarhum Dr. A di salah satu rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah, yang kemudian mengambil pendidikan dokter spesialis di salah satu universitas di Semarang. Nah, kalau kemudian ini menjadi menarik dalam percakapan publik, maka kemudian bagaimana yang terjadi di Kalimantan Selatan? Bagaimana sesungguhnya PPDS itu seberapa berat kemudian beban mereka? Apalagi ketika dikaitkan misalnya kasus yang terjadi di Semarang, ada dugaan, walaupun kemudian dibantah oleh pihak kampus, soal adanya dugaan perundungan atau bullying. Nah, bagaimana sesungguhnya beban PPDS, bagaimana kemudian jalannya PPDS kalau kita melihat yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Barat. Tadi saya bersama dengan Dr. Jalaluddin MKes, PKK, SPPD, KKP, Finasim, yang juga berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah UIN Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter, di tengah kesibukan berkenan hadir meluangkan waktu untuk kemudian kita ngobrol di sini, mempercakapkan, memperbincangkan sesuatu yang kemudian hari ini menjadi perhatian publik, dok. Sekarang kita bicara terkait dengan PPDS, pendidikan profesi dokter spesialis di Universitas Lampung Barat, khususnya yang terjadi di Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah UIN Banjarmasin. Itu seperti apa sih penyelenggaraan PPDS itu, dok? Termasuk soal beban mereka, karena kan kalau kita kaitkan dengan almarhum A itu juga kalau membaca catatan buku harian beliau itu menyampaikan soal keluh kesahnya terkait dengan betapa beratnya menjalani PPDS. Ya, mulai dari seleksi juga sudah mulai berat ya, tapi berat karena seleksinya panjang, termasuk tes psikotes juga. Jadi mulai dari tes tulis, tes wawasan psikotes, tes kesehatan, ya dipastikan diharapkan aman ya. Terus tes wawancara, salah satu tes wawancara kan yang untuk mencegah bullying, terus potensi dia gitu. Terus setelah itu pendidikan itu dibagi, kalau di penyakit dalam ya, dibagi 3 tahap ya. Tahap 1 ini bicara belajar kegawat daruratan dan asesmen, jadi menangani kegawat daruratan itu di tahap 1 sudah selesai. Tahap 2 itu masing-masing divisi. Tahap 3 itu komprehensif dan tugas-tugas akhir. Dan ini memang berat, waktunya juga pendek. Dia harus menyelesaikan penyakit dalam itu 144 SKS dalam waktu 4 tahun. Terus selesai. Terus yang kedua, selain itu tugas melayani pasien, karena tugasnya kebanyakan adalah praktek. Jadi tugas kita harus menanyakan, bisa melayani pasien sesuai keinginan masyarakat, tapi fungsi pendidikan harus bisa jalan. Kalau pelayanan terlambat, pasien masyarakat mengeluh. Pasien pelaksanaan tidak tuntas, masyarakat mengeluh. Padahal kemampuan seseorang kan terbatas. Jadi kalau kita bicara jam kerja, mestinya jam 8, jam 3 selesai. Tapi masyarakat menuntut lebih panjang lah, semua harus selesai. Dan itu unpredictable. Kadang-kadang hari ini banyak, harus selesai juga. Di ruangan juga masih sulit harus kerjakan. Di bangsa kami kan 64 bed ya, dan semua tugas programnya banyak. Sementara tahap 1 selain kegawatan kan dia harus menghandle tahap 2 yang tentu divisi-divisi, yang 1 baru tahap 1 1 tahun aja. Jadi
Jadi beban rata-rata kan jadi tertumpuk di tahap 1, walaupun kita mencoba mengurangi, tetap kegawat daruratan dan asesmen harus tuntas Di tahap 1 itu. sementara mata kuliah dan umum juga tahap 1. Tahap 2 harus tugas, begitu tahap 2 kan pikirannya selesai, supaya selesai cepat, pelayanan juga jalan. Disinilah beban kerja, beban kerja dan berat ilmu. Ya, jam 12 mereka harus diskusi lagi dengan senior. Jam 12 itu Ya, siap. siap. Jadi dia masuk dari jam berapa? Nah, itu kan jam 9 pelayanan, diskusi pasien, diskusi pasien baru itu kan diskusikan paginya. Itu kan satu pasien diskusi misalnya 30 menit, kalau pasien 3 ya 90 menit. 90 menit. Kalau dimulai jam 8, jam 9.30 Itu baru selesai diskusi. Iya, baru selesai dulu. Ke poli. Bagaimana? Poli teriak-teriak. Pasien bangsa divisit teriak-teriak juga. Karena pelayanan tetap harus jalan. Akhirnya pilihannya banyak dosen memilihnya maju. Jam setengah 8 sudah mulai kegiatan. Jadi apalagi OKA, dia lebih harus cepat lagi. Mungkin kasus beban di dokter A, almarhum dokter A itu dia harus berapa sungsung lagi. Kalau beban yang pasien operasi, kalau belum selesai dia tidak bisa pulang. Nah itu ketumpuk. Gitu. Jadi pulangnya itu rata-rata sampai jam berapa? Kalau penyakit dalam kan tidak boleh meninggalkan sebelum tugas rekam medik harus selesai. Secara teori jam 3 selesai. Ya kayak di bank itu. Bisa, itu teorinya. Teorinya bisa jam 4. Jam 7.30, kadang-kadang jam 7 mereka sudah mulai visit. Kalau visit satu pasien taruhlah 10 menit, 5 menit, 64 pasien bisa dibayarkan berapa? Pertama dibagi 10 orang, kan residen tahap 1 10 orang. Satu residen 6 pasien. Kalau satu residen jam 6 pasien, berarti dia mulainya harus jam 6.30 sampai jam 7.30 selesai. Kan standarnya penyakit dalam itu melayani pasien 6 sampai 10 menit. Jadi kan 10 pasien berarti kan kira-kira 1 jam. Kalau dokter minta laporan pagi jam 7.30, dia harus jam 5.30. Itu 5.30 sudah standby di situ. Belum lagi dia persiapan dan segala macam. Karena kan kalau kita membaca buku catatannya almarhum A itu, dia bahkan sampai pulang jam 12 lewat dari jam 12 malam. Iya, karena anestesi di situ. Karena tidak mungkin operasi belum selesai dia pulang. Bisa geger. Dokter bedahnya menjadwalkan. Nah, dokter bedahnya kan tidak bisa diprediksi operasi seperti apa. Ya, tapi kalau secara teori bisa ya, kayak saya di kateterisasi. Kalau kateterisasi bisa dibayangkan kateterisasi mungkin 15 menit. Kalau pakai PCS pasang ring 1,5 jam. Pasang misalnya vaskuler 2 jam, 3 jam. Nah, tapi kan kadang-kadang timbul masalah. Iya. Kalau timbul masalah bisa mundur sejam, mundur semua. Itu yang tadi dokter bilang unpredictable tadi. Unpredictable. Jadi kayak saya waktu di Pamer ya di RSCM itu kita tindakan bisa sampai mulai jam 6 pagi, selesai jam 3 pagi. Luar biasa itu Ya itu ya itu termasuk kenapa para residen harus dilatih kuat, karena kuat tahan dengan benturan seperti itu, karena beban di masyarakat pun nanti akan gitu juga. Kenyataannya banyak orang protes kalau tidak terlayani. Kita sudah membatasi, masa minta dilayani, kan memang kenyataan dimanapun sama. Dok, artinya dokter residen tadi BPJS itu dia disituasikan bagaimana kemudian kalau nanti dia selesai tidak ada memang tidak ada menyituasikan, tapi kondisi harus seperti itu. Jadi ketika nanti selesai dia sudah menghadapi situasi yang sama juga, seperti itu. Saya juga tidur misalnya sering insomnia juga jadinya karena sering tiba-tiba dikonsuli malam-malam. Ya sudah, kita harus siap juga. Konsuli pasien pribadi dan pasien rumah sakit kan
Ya itu memang tidak ada rencana ya itu masalah. Jadi dokter itu sebenarnya harus passion, bukan karena materi, salah kalau saya. Passion, kalau materi kan ikutan aja, ya. Passion. Bahwa saya menolong seseorang sehat itu sudah suka bahagia, gitu. Kalau kita bilang kalau menolong pasien jumlah dia tidak akan kelelahan, bisa stres. Dok, dengan menyimak catatan almarhum A soal beban yang dihadapi, kemudian orang mengaitkan misalnya dia meninggal itu ada karena tekanan bullying, perundungan dan segala macam. Kalau melihat waktu yang begitu padat, beban yang begitu besar, ruang kesempatan untuk kemudian orang melakukan perundungan itu ada nggak sih, Dok? Kan dikhawatirkan antara senior dan junior kan, antara pengampu dengan yang bersangkutan. Tadi saya ceritakan tahap 1, 2, 3. Iya. Perundungan terjadi apabila yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, itu pasti. Dan perundungan terjadi apabila siapapun mau dia program kayak spesialis dari Kemenkes, selama masih terkelompok dalam koloni, satu koloni itu ada yang kuat lu, pasti akan ada potensi perundungan. Karena teorinya pasti seperti itu. Iya, kan. Makanya yang bisa dilakukan pengelola memonitor, yang tadi saya cerita bahwa terpaksa harus monitor. Nah, dia semester 5 dari 8 semester. Artinya sudah setengah jalan. Setengah jalan, tahap 2. Tahap 2 itu istilahnya adalah divisi tadi biasanya. Divisi itu adalah orang akhirnya nafsi-nafsi. Saya harus jelaskan tugas saya. Tugas saya. Yang mungkin ada potensi perundungan dari semester 1, nambah-nambahnya semester 2. Makanya saya biasanya monitor pada kegiatan-kegiatan ekstra. Kadang-kadang saya datang ke kamar presiden karena untuk melihat ada perundungan apa enggak. Aduh, ketahuan presiden saya ini. Dok, artinya kemudian secara potensi, secara teori mungkin saja, bisa saja terjadi perundungan, tapi jangan bergerak. Iya. Zaman bergerak, kemungkinan ada potensi perundungan adalah zaman bergerak, zaman semester 1. Ini sudah lewat. Sudah lewat, jadi sudah sampai semester 5. Ini berarti semester 5 tadi tahap 2 adalah beban masing-masing divisi, artinya adalah beban tentang bagaimana kecukupan ilmu, pencukupan ilmu dia. Dan perundungan itu atas nama apapun sih, untuk menggojlok, untuk menguatkan mental. Boleh nggak sih, Dok? Nggak boleh kan? Tidak boleh, karena tadi Sumpah Dokter 8978 itu bunyinya perlakukan teman sejawat seperti kita ingin diperlakukan. Tapi itu sumpah ya? Sumpah. Kalau melanggar sumpah itu sumpah dua Quran. Melanggar sumpah urusan akhirat. Bukan urusan kita manusia. Memang potensi itu ada. Makanya dalam seleksi anak wawancara tadi kita harus mengamati ada potensi perilaku yang tidak baik. Cuma masalahnya kadang-kadang kan ada beasiswa yang wajib diterima, itu kadang-kadang yang harus hati-hati. Dok, sepanjang dokter menjadi pengampu, sepanjang dokter menjadi pengelola terkait dengan PPDS misalnya, pernah menerima keluhan atau menerima laporan soal ada perundungan berasal semacam itu oleh senior terhadap juniornya kah, atau oleh pengampu terhadap mahasiswanya kah misalnya? Itu yang masalah. Yang masalah itu tidak ada, sampai saat ini tidak ada laporan. Jadi yang saya lakukan adalah harus memonitor tadi pendekatan. Kalau ada presiden kelihatan tampilannya tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, sedih lah ya, kita harus pendekatan masalahnya apa. Jadi memang harus monitor, pengelola harus memonitor memang bukannya beratnya ini. Kadang-kadang kita harus kemampuan orang beda-beda. Iya, betul. Jadi kita kadang-kadang harus ngomong sama pengampu orang ini biasanya khusus ya. Misalnya pelajaran dia, kan pelajaran kompetensi ini harus gini, harus dapat.
ini berapa waktu kan bisa macam-macam. Kadang-kadang kita nego, ayo aku lancar supaya tetap sampai. Karena masing-masing kata dokter tadi dayanya beda, dan kemampuannya beda-beda. Ya. Jadi kita mendekati dosennya, kasih tahu. Kan kita ada orang ini punya kemampuan seberapa, kita ada. Dekati. Oh iya. Kalau perlindungan yang kekerasan, di tempat kami tidak ada. Dok, itu kan karena dokter Jalurdin kan sebagai pengelola, kemudian mengingatkan kepada dosen penangguh dan segala macam misalnya. Itu kan bentuk tanggung jawab dokter dalam rangka kemudian memastikan tidak ada hal yang kemudian di luar daripada ketentuan misalnya. Nah, tapi kan secara sistem kan harus juga dibangun kan, Pak? SOP. SOP kan harus dibangun. SOP kita semua orang harus tunduk pada SOP. SOP. Menghindari bully pada dosen, bully dengan cara menghajar, dia tidak mau uji. Oke, boleh stase. Tapi tidak boleh melewati masa studi. Kalau yang tadi 4 tahun itu ada masa studi kan stase ada. Iya. Boleh, kalau tidak mampu, nyatakan tidak mampu. Tapi jangan tidak dinyatakan tidak mampu, tidak jelas jawabannya. Masa semester ini harus jelas. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Sekarang nilai berapa? Kalau nilai segini, sudah ada SOP. Kamu ulang berapa bulan, berapa 3 bulan. Ya sudah, 3 bulan akan saya tanyakan sampai mana. Cuma memang kalau spesialis kan belajar sedikit. Iya. Cuma 50-an kita, kata 50. Iya. Sama sisa-sisa. Nah kalau program pendidikan yang lain kan banyak. Jadi memang bisa lihat person ke person. Jadi memonitornya lebih ini ya dok ya, lebih spesifik. Ya, menghabiskan energi. Bahwa artinya lagi-lagi di situ kan persoalan tanggung jawab. Dokter karena merasa tanggung jawab sebagai seorang pengelola, maka kemudian memastikan proses berjalan dengan baik, tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada bullying dan segala macam. Nah, tapi kan yang kita khawatirkan jangan-jangan misalnya ada orang yang itu di luar dari pengelolaan, misalnya di program studi yang lain misalnya. Nah, yang kita inginkan tadi kan, dok, bagaimana semua orang itu merasa nyaman, tidak hanya di bawah pengelolaan dokter kan? Jadi ini sebenarnya universitas sudah buat pedoman akademik. Terakhir ULM 2023 bahwa bullying tersebut secara jelas, perilaku bullying hukumannya jelas. Cuma sayangnya dan memang ada korban saya kena juga, memang coba program studi lain. Saya melihat sebagai bullying, ya. Tapi kalau keluarkan, tapi kalau yang masalah kita belum tahu. Bullying ada, hukumannya ada. Ya. Definisi bullying apa? Yang tahu masalah ini bullying apa tidak? Sekarang saya tanya. Tentara suruh lari jongkok di lapangan bullying nggak? Bullying apa bukan? Iya bukan. Kok bisa? Kalau orang awam menganggap itu bagian bullying. Kalau dari tentara itu bagian, mau dapat tentara yang lemah kalau enggak. Seperti kita juga. Orang kerja melewati jam kerja, bullying kalau per definisi masyarakat. Masyarakat mengatakan kerja lebih dari 48 jam itu adalah bullying. Di kedokteran ada aturan, sekolah spesialis ada aturan lebih 80 jam adalah bullying. 80 jam per di Indonesia per minggu. Per minggu. Tadi 48 jam per minggu. Jadi selisihnya sudah beda. Definisi kan yang tahu kita. Tapi masalahnya kita baru mulai menyusun setelah ada sebelum kasus ini. Sebelum kasus yang sebelum kasus ini baru mulai menyusun karena ada perintah untuk Nah, sebenarnya kan itu harus disusun sejak awal. Memang kalau saya ada sebuah hal yang terlambat. Ada komite etiknya. Kan gini, kalau ada laporan bullying akan lapor ke dekan. Dekan melempari surat ke senat. Senat membuat komite etik, sidang etik. Sidang etik putusannya apa? Semua kesalahan peserta didik atau dosen adalah masuknya ke senat.
Senat merapat komite etik hukumnya kan pedoman akademik. Cuma bullying itu masih kita kalimat bullying, definisi bullying belum ada. Dok, tapi sederhana saja. Orang kan menjadi PPDS, peserta pendidikan dokter spesialis misalnya, atau yang tadi yang di bawah pengelolaan dokter jalan misalnya. Mahasiswa itu disuruh melakukan sesuatu yang dia tidak ada hubungannya misalnya. Kayak contoh kan yang sekarang ramai nih, ada orang disuruh makan nasi padang 5 bungkus, disuruh menggigit handphone misalnya, harus bertahan 5 menit misalnya. Itu masuk, kalau menurut dokter masuk kategori bullying nggak sih? Itu jelas bullying, jelas bullying. Tapi sayangnya kan makanya kalau mau menghukum harus ada pedoman. Iya, harus pedomannya harus jelas dulu ya. Nah, jadi di program studi kami sudah menyusun, sudah menyusun dan sudah ditandatangani yang baru, yang beberapa periode terakhir ini fakta integritas yang isinya bukan peduli tapi tindakan ini pelanggaran, tindakan ini berkelahi, mukul itu pelanggaran. Jadi nggak usah sampai pidana pun kalau berkelahi itu sudah pelanggaran. Ada poinnya nanti akan masuk ini. Dia itu membantu mengurangi beban pengelola. Di pedoman itu juga mengatur cara menyelesaikannya nggak? Ada. Kalau dia poinnya 25% peringatan desa oleh pengelola. KPS, saya bukan KPS ya. Kalau dia pelanggaran sampai 100%, itu dia dikurundit masih keluar. Tapi bisa keluar kalau dia tidak bisa, tidak mau ya dibawa ke senat. Dan itu sesuai dengan pedoman akademik yang itu yang kalau ini keluar. Itu berlaku mengikat tidak hanya pada sesama peserta BPDS tetapi juga dosen dengan pengambil BPDS. Nah ini yang mengatur ke dosen pedomannya adalah di SOP kok misalnya. Memang salah mestinya. Tapi kan kita koordinator, pengelola itu kan bukan pemilik. Jadi pengeluarnya dari SOP. SOP ujian misalnya. SOP jaga, SOP laporan jaga. Itu sudah diatur, laporan jaga memimpin ini. Nanti kalau hukumannya ini, dosen mahasiswa harus diatur 3 bulan setelah dapat kasus maksudnya pasien itu harus sudah selesai. Kalau sudah selesai kan kita tanyakan dosennya yang salah apa mahasiswanya. Tapi ya itu tadi salahnya, belum ada aturan yang mengikat. Aturan mengikatnya dosen adalah mengacu pada SOP dan yang kedua adalah akademi. Jadi tapi mestinya ya SOP itu atau bukan SOP pedoman bullying itu berlaku semua. Karena tadi kan kata dokter di awal bahwa perundungan itu terjadi, bullying itu terjadi karena ada relasi kuasa kan, ada orang yang punya superior terhadap yang superior, termasuk antara pengelola atau dosen terhadap PPDS, karena itu kan relasi sangat kuat kan. Nah kalau dosen bisanya ada dengan SOP. Ya kalau kan kita nggak punya kekuatan untuk mengatur itu. Jadi aturannya kita dibuat dengan SOP yang strict terhadap SOP. Di SOP itu kita diskusi ini potensinya, diskusinya. Dok, kan kita tidak berharap ada perundungan, tidak berharap ada bullying, tidak boleh kan, tidak kita benarkan. Rasa-rasa tidak ada alasan untuk membenarkan itu kan, Dok. Kalau kemudian itu terjadi, ada orang yang sedang menjadi korban. Hari ini kan sudah ramai nih, ini kan tidak terjadi di kampus kita. Yang kita khawatirkan ada orang yang menjadi korban. Nah, bagaimana kemudian kalau dia merasa menjadi korban, kemana dia harus menyampaikan keluhan, Dok? Ya itu. Jadi sebenarnya kan tadi saya cerita bahwa pedoman tadi yang sudah cerita yang dibuat Komkordik namanya Komkordik itu masih agak kurang masuk. Dan termasuk sayangnya linknya apa namanya untuk telepon itu apa namanya? Call centernya belum pengkaduan itu belum tertera. Jadi mungkin itu perlu diperbaiki sehingga mereka punya akses kan. Presiden mau ngomong ke saya takut kan. Nah, ini dosen-dosennya yang lain
Nah, sementara saya tidak mampu kan, tetap tidak bisa walaupun kita kan tidak mampu, tidak mampu semuanya cover. Nah itu mestinya ngomong, ya makanya saya mestinya ada link ya apa namanya call center, tempat pengaduan. Nah kalau ini kan kami lakukan kan kalau ada wajah mulai goyo kan didekati ada masalah apa, itu menggalinya lama tadi saya bilang kan menggalinya agak sebelum wawancara menggalinya agak susah ya pelan-pelan karena supaya terurai itu memang. Nah kalau memang ada call center mungkin lebih mudah mereka untuk menyampaikan itu. Karena kalau tadi kan bagaimana kalau tadi melakukan pemantauan segala macam atau mendeteksi orang yang tadi misalnya terlihat lesu dan segala macam, itu kan hanya karena misalnya tanggung jawab dokter sebagai seorang pengelola. Artinya kan tanggung jawab penuh ya. Orang merasa nyaman di bawah pengelolaan dokter misalnya. Tapi kan kita ingin sekali lagi ini dilindungi secara sistem kan. Sistem itu yang harus kita kalau misalnya ada namanya satgas, maka satgas itu melindungi itu tadi. Harusnya itu memang di kodik itu belum masuk terlalu dalam pada para dosen, para nakes yang lain. Memang ada, tapi belum dalam. Terus yang kedua memang call centernya ya. Kan sesungguhnya sederhana dong. Tidak perlu kita ada satgas dan segala macam kalau semua orang punya tanggung jawab dan kader atau tanggung jawab seperti yang tadi Dokter Jalal ungkapkan misalnya. Tapi kan problemnya tidak semua orang memiliki tanggung jawab sebagai dokter kan. Nah kalau semua orang memiliki tanggung jawab sebagai dokter kan selesai sudah. Tidak akan adanya namanya bullying, tidak akan ada perundungan. Termasuk misalnya bagaimana memperlambat orang masa studi dan segala macam karena ujung-ujungnya kan akan berpengaruh terhadap akreditasi universitas juga kan. Dan dosen perlakuan seperti itu bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang lain. Oh mahasiswa itu dosen aja gitu, aku tuh ikut-ikutan gitu kan. Nah kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi memang dosen harusnya jangan beri contoh berlaku merundung. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada dosen. Jangan sampai investasi akhirat kita dirusak oleh perilaku kita yang tidak benar. Dan kalau saya pedomani ya sumpah dokter tadi bahwa saya ingin saya memperlakukan teman saya sejawat saya seperti saya ingin diperlakukan. Namanya mahasiswa spesialis sudah dokter. Dan sama-sama sumpah dokter. Tidak pantas kita memperlakukan seperti itu. Jadi terakhir, bagaimana kemudian kita memagari jangan sampai terjadi perundungan, kemudian bullying dan segala macam. Intinya adalah kembali kepada tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab masing-masing, mulai dari level pengelola, dekan segala macam, sampai kemudian pemangku dan relasi sesama PPDS sendiri. Setelah itu ya definisi, terus yang kedua detailkan mana-mana kriteria perundungan yang harus ditentukan oleh grup situ, bukan orang lain, karena ukurannya dengan tentang perundungan beda dengan saya, tentara beda dengan dokter. Terus yang kedua SOP, itu yang paling penting. SOP itu juga harus disiapkan secara detail supaya tidak ada, kalau dosen kan kita tidak usah sampai situ, mesti kalau ada SOP sudah jalan, insya Allah tidak seperti itu. Tapi kalau hari ini ada yang kemudian menjadi korban perundungan, menjadi korban bullying, ada ruang untuk mereka kemudian menyampaikan pengaduan. Itu harusnya ada. Termasuk ketika hari ini misalnya ada di antara pemirsa kita mendengar apa yang tadi yang kita diskusikan, maka ada saluran yang bisa mereka lakukan. Jangan diam, ini yang ada dok. Iya, kita pengelola tidak bisa monitor penuh. Itu yang masalah tadi saya bilang. Itu menonton, tapi bisa kelewatan yang saya takutin. Tiba-tiba harus monitor ke sana, monitor ke sini. Karena orang kan juga takut, peserta PPDS takut misalnya, takut dengan seniornya, takut dengan dosennya. Kalau dia kemudian speak up, nanti kan ujung-ujungnya dia akan ditekan dan segala macam. Karena kalau bicara perundungan, saya orang tua yang anak saya menjadi korban perundungan, merasakan betul untuk bicara itu harus mempertimbangkan segala hal dan segala sisi kan dok. Sampai kemudian ketika saya bicara ke sekolah kemudian menjawabnya adalah itu hal yang biasa terjadi di anak-anak. Nah itu kan situasi yang tidak mendukung orang bagaimana menyelesaikan
perundungan. Maka lagi-lagi keberanian orang untuk bicara kan menjadi penting. Yes, yes, itu memang kayak sampai saat ini saya belum melihat ada keberanian. Maka perlu saluran, maksudnya lane ya, terus ingat pengelola mestinya bicara adalah bagaimana targetnya adalah peserta didik lulus dengan baik. Jadi kalau dia dirundung akan memberi beban pada dia yang akan masa studi jadi lama. Kalau dia ada persoalan beban kerja, beban pendidikan, itu bisa pengelola juga yang harusnya mengerin supaya dia tidak mengatur. Mungkin lulusnya lebih lambat, tapi lulus. Oke, baik, terima kasih Dok atas diskusinya, atas waktunya di tengah kesibukan dokter yang luar biasa berkenan kita diskusi hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagaimana kemudian kita memastikan bahwa tidak ada alasan apapun untuk membenarkan yang namanya perundungan, bullying. Jadi terima kasih dokter. Demikian untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini bersama Dr. Jaludin soal bagaimana PPDS beban berat yang harus mereka jalani, bagaimana kemudian tidak ada alasan apapun untuk membenarkan yang namanya perundungan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.